semuanya. Pagi, Ibu. Apa kalian hari ini? Baik. Baik. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang pemilihan karir. Jadi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Afelia Novia Pahlawati, biasa dipanggil Nova. Ibu Nova. Pagi, Ibu. Cantik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Amin. Ibu. Ya, ini baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi dalam Putra dan Roh Kudus. Puji syukur karena pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah lindungilah kami semua agar materi yang dijelaskan bisa kami cerna dan berguna bagi masa depan kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mulai. Terima kasih untuk Ami yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, untuk materi hari ini saya akan membawakan materi tentang pemilihan karir. Sini siapa kira ada yang tahu pengertian dari pemilihan karir? Kalau ada yang tahu angkat tangan. Saya Ibu. Saya, Jun. menurut saya pilihan karir maksudnya pilihan pekerjaan yang sesuai dengan misi seseorang. Baik, terima kasih Jun. Grace. Secara umum, pemilihan karir merupakan suatu proses dari individu sebagai usaha mempersiapkan dirinya untuk memasuki tahap yang berhubungan dengan pekerjaan. Baik, terima kasih Jun dan Grace. Jadi, secara umum pemilihan karir itu merupakan suatu proses dari individu sebagai usaha mempersiapkan dirinya untuk memasuki tahap yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang berikutnya pemilihan karir menurut teori. Di sini ada 3 teori. Yang pertama teori dari Roland Ambar yang mengungkapkan bahwa pemilihan karir atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh dari budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Yang berikutnya teori dari Maria pada tahun 2004 dan juga Ottaviani pada tahun 2006. Jadi menurut mereka berdua itu pemilihan karir merupakan suatu proses ketika remaja mengarahkan diri pada suatu tahap baru dalam kehidupan yang melihat posisi mereka dalam kehidupan pembuatan keputusan karir mereka. Yang berikut teori dari Yunita Sari. Jadi Yunita Sari juga berpendapat bahwa pemilihan karir adalah cara usaha seseorang atau mengambil satu di antara banyak jabatan atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju dan sesuai dengan yang diinginkan. Yang berikutnya proses pemilihan karir. Jadi di sini menurut Ginsberg pada tahun 2011, jadi proses pemilihan karir itu mencakup beberapa tahap. Kira-kira ada yang tahu ada berapa tahap dalam proses pemilihan karir? Ada 6 Ibu. Grace bisa sebutkan dengan proses itu? Yang pertama tahap fantasi, yang kedua tahap tentatif, yang ketiga tahap realistik, yang keempat tahap eksplorasi, yang kelima tahap kristalisasi, dan yang terakhir tahap spesifikasi. Oke, baik, terima kasih Grace. Jadi yang dijelaskan dulu tahap fantasi itu apa. Jadi tahap fantasi itu tahap seseorang memilih karirnya secara sembarangan, tidak berdasarkan pada kemampuannya. Jadi pemilihan karir didasarkan hanya karena rasa kagum dan terkesan pada suatu profesi. Baik, yang kedua ada tahap tentatif. Jadi tahap tentatif ini seorang mulai berkembang dalam pemilihan karirnya. Memang awalnya banyak pertimbangan karir hanya didasarkan pada ketertarikan saja, tidak mempertimbangkan hal lainnya yang juga dipengaruhi. Yang berikutnya ada tahap realistik. Mungkin ada yang tahu apa itu tahap realistik? Tidak Bu? Betul. Saya Bu. Menurut saya tahap realistik itu tahap di mana
kasih Nadia. Jadi di sini tahap realistik ini yaitu seorang memberikan penilaian terhadap karir yang akan dipilihnya. Pemilihannya berasal dari pengalaman atau pengetahuannya tentang karir yang dipilihnya. Yang berikut tahap eksplorasi. Di sini tahap eksplorasi, seseorang yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan karirnya. Yang berikutnya tahap eksplorasi. Jadi tahap eksplorasi itu seseorang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pilihan karir. Contohnya itu mengikuti kursus. Jadi kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan karir yang akan mencapai keberhasilan atau juga bisa mengalami kegagalan. Keberhasilan atau kegagalan yang dialami akan membentuk pola pikir dari seseorang yang akan mempertimbangkan kembali karir yang telah dipilihnya. Yang berikut tahap kristalisasi. Jadi di sini individu berpikir lagi dan menyadari bahwa untuk menentukan pilihan karirnya harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dan sangat mempengaruhi dalam menentukan keputusan, baik itu faktor yang berasal dari luar dirinya. Berikut tahap spesifikasi. Jadi tahap terakhir ini setelah seorang menentukan pilihan karirnya yang menurutnya sesuai dengan bakat atau kemampuannya dia, dalam hal ini pilihan pekerjaan atau juga dispesifikasi lebih khusus lagi. Yang berikutnya faktor-faktor pemilihan karir. Mungkin ada yang tahu ada berapa faktor pemilihan karir? Saya Ibu. Ya, Nadia. Jadi faktor pemilihan karir itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oke, baik, terima kasih Nadia. Jadi di faktor pemilihan karir ini ada terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal yang mempengaruhi proses pemilihan karir itu yang pertama Jenis kelamin, baik, yang kedua kepribadian, yang berikut minat dan bakat. oke, yang terakhir itu inteligensi atau kecerdasan. Iya, iya. Sedangkan faktor eksternal itu, faktor ini dipengaruhi antara lain itu dari orang tua, guru, teman, media massa atau masyarakat umum lainnya. Yang berikut pemilihan karir berdasarkan proses pembelajaran. Di sini Kotler dan Kain pada tahun 1984 mengatakan kalau pemilihan karir itu merupakan sebuah proses yang dimulai sejak usia awal. Jadi individu yang menentukan pilihan karir merupakan individu yang kompeten, memiliki kemampuan, pengetahuan, skill, talenta, dan pengetahuan untuk melangkah maju. Sedangkan jadi kalau sini juga Care menjelaskan bahwa ini individu yang mampu menyelesaikan masalah dan pemilihan karir merupakan individu yang kompeten. Yang berikutnya di sini juga ada O'Hara pada tahun 2011. Dia juga mengemukakan bahwa pemilihan karir pada dasarnya merupakan sebuah proses belajar. Jadi di sini ada pendekatan teori belajar dari O'Hara dan Owen Miller pada tahun 2011. Dia juga menekankan prinsip-prinsip belajar sebagai dasar untuk keputusan vokasional dan efektif. Mungkin ada yang ingin bertanya atau belum mengerti dengan penjelasan saya. Ya, Cun. Tadi Ibu menjelaskan tentang faktor-faktor pemilihan karir. Dan Ibu jelaskan faktor-faktor pemilihan karir itu bagi atas dua, faktor internal dan eksternal. Nah, yang ingin saya tanyakan di bagian faktor internal. Faktor-faktor internal yang mengaruhi dalam proses pemilihan karir antara lain yang pertama itu jenis kelamin atau gender. Yang saya tanyakan, maksud dari jenis kelamin atau gender ini yang mempengaruhi faktor-faktor internal itu maksudnya seperti apa? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cun dengan bunyi pertanyaan mengapa jenis kelamin. Oke, baik, Cun, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Cun. Baik,
Ibu akan menjawab pertanyaan dari Chun, yaitu mengapa jenis kelamin merupakan faktor dari pemilihan karir. Jadi seperti yang kita ketahui, jenis kelamin merupakan faktor internal yang ada dalam diri kita. Jadi seperti contohnya itu seperti kalau yang kita lihat, laki-laki itu kebanyakan memilih pekerjaan yang lebih berat. Tadi lebih dari perempuan. Langsung ke situ Kak? Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Chun, mengapa jenis kelamin merupakan faktor dari pemilihan karir. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwa jenis kelamin itu adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi contohnya itu seperti laki-laki itu kan lebih memilih pekerjaan yang lebih dari perempuan. Sedangkan perempuan dia kan memiliki sifat yang lembut. Jadi biasanya mereka lebih memilih untuk pekerjaan yang lebih lembut, yang ringan, tidak seperti laki-laki. Jadi menurutku seperti itu. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Ibu. Ya. Saya ingin bertanya mengenai tahap pemilihan karir. Tadi Ibu bisa menjelaskan ada tahap tentatif. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kembali apa tahap tentatif. Oke. Baik, Tian. Jadi tahap tentatif itu berkembang dalam pemilihan karirnya. Jadi awalnya itu memang seseorang itu banyak pertimbangan mengenai karir yang akan dipilihnya. Jadi awalnya itu pertimbangannya itu hanya didasarkan pada ketertarikan saja dan tidak mempertimbangkan hal lain yang juga mempengaruhi. Jadi dalam tahap ini hal tersebut dipertimbangkan kembali. Seorang itu mulai menyadari bahwa minatnya berubah-ubah dan mulai memikirkan karir apa yang cocok untuk dirinya, yang sesuai dengan kemampuannya juga. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, sekian saja. Sebelum kita mengakhirinya, Ibu minta satu orang untuk membaca orang. Oke, terima kasih. Sekian saja materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian mempelajari kembali materi yang hari ini Ibu berikan kepada kalian. Oke, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Chun. Biarlah kita menyelesaikan Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu pada hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat menjalani kegiatan belajar kami yang baik. Ya Tuhan, semoga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu pada hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Semoga Tuhan ya Tuhan, kami aturkan dalam tangan kasih-Mu lewat pelajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat siang, Bu.